Sekarang tuh bisnis data tuh udah Mm-mm. saingannya makin ketat banget sih saingannya gitu kan. Ada semua tuh jadi Mm-mm. kayak ngedrop dia margin dia tuh dipangkas semua gitu Ci. Jadi kalau dibilang telco sih, Mm-mm. ya kalau daripada telco ya Ci ya, gue sih mendingan menara ya Ci. Iya. Nah, menaranya Tapi mendingan tapi gue tuh. juga nggak masuk sih, gue nggak masuk karena gue nggak begitu suka sih sektornya gue nggak begitu inilah. Nah mungkin Thomas tuh lebih lebih Karena Pak lebih Riki ngerti Thomas tuh. sukanya yang berisik gitu. Nggak daripada telco Ci, gue mendingan ke consumer good gitu loh. Maksudnya lebih Oh, consumer good tuh margin lebih oh, oke lah gitu loh. oke. Margin bisnis lebih oke gitu loh. Oh, oh, oh. Nih ada yang nanya nih, kalau trading di US market Cari pakai broker aja lah apa? nanti nanti kayak jadi kayak iklan di sini Ci. Jadi kayak Jangan. iklan katanya. Nanti ya, jangan nggak boleh nanti Iya, dikira endorse padahal bukan katanya. Mm-mm. Perlautan gimana kapal-kapalan nih? Ada yang kapal nanya kapal nih. tuh sebenarnya Udah selesai kapal ya? tuh ada banyak Udah sebenarnya Ci. selesai. Satu kapal kontainer ya, udah kemarin udah selesai sebenarnya ya. Kontainer itu Mm-mm. Temas, SMDR. Mm-mm. Kedua kapal tanker oil Ci. Sebenarnya kapal Mm-mm. tanker oil tuh sebenarnya bagus Ci. Tapi lagi-lagi masalahnya di Indo nggak ada yang bagus. Di Indo nggak ada yang bagus. Kenapa? Mm-mm. Karena di Indo itu pelanggannya cuma Pertamina, Ci. Jadi, which is itu uh, Mm. mereka punya rates tuh agak agak ditahan, Ci. Jadi nggak sesuai dengan spot rate-nya gitu ya, Ci ya. Mm-mm. Kalau di luar, Ci, itu Mm-mm. tanker, Ci. Itu luar biasa, Ci. Tanker luar biasa di luar. Oil tanker gitu ya, itu luar biasa. Mm-mm. Sebenarnya story itu udah mulai dari Februari kemarin, Ci. Itu dari pas perang Rusia, itu, Ci. Mulai tuh gitu ya. Itu jadi story yang luar biasa Ci, makanya waktu itu gue Mm-mm. sempat beli tanker di luar Ci waktu itu. Jadi story tanker itu sebenarnya kapal-kapal tanker udah jalan gitu ya. Sekarang tinggal apa yang belum jalan, sebenarnya tinggal Mm-mm. OSV doang gitu loh Ci. Jadi OSV kapal-kapalan ya, tinggal OSV doang yang kembali lagi Ci, di Indo sebenarnya juga nggak ada yang begitu bagus. Cuma kalau disuruh milih ya agak Mm-mm. susah ya Ci, gitu loh. Di Indo tuh sebenarnya OSV Mm-mm. nggak ada yang buat gue sih nggak ada yang oke Ci. Cuma kalau disuruh milih ya gue cuma pilih Wins lah Ci. Wins menurut gue Mm-mm. paling oke lah Wins ya. Dan memang gue main OSV juga gue main di luar sih Mm-mm. Ci, nggak main di sini ya. Ya, karena itu Mm. lah Ci, kembali Oke. lagi karena oil tuh di kita Baik. tuh bisnis yang terlalu terlalu banyak tangan Ci. Terlalu banyak tangan, terlalu banyak under table deh Ci, agak susah jadi. Mm-mm. Tadi soal rokok-rokokan udah dijawab ya di sesi satu ya teman-teman. Kalau menurut Pak Riki udah nggak menarik karena cukainya terlalu tinggi. Baik, kita akan jawab. Oh ini retail-retailan dan ayam-ayaman. Baik, retail-retailan dulu deh. Retail juga sama lah Ci. Retail menarik Ci. Menarik apa enggak sih? Ada dua retailer yang menurut gue menarik ya Ci. Uh, gue coba dalamin sih dan satunya tuh sahamnya Om Robert lah itu ya retailnya gitu ya Oh ya, menurut gue tuh yang dia tulis bagus ya. yang pertama itu yang Hmm. kedua nah itu mungkin kerjaan Thomas juga tuh sih yang retail yang Thomas pegang tuh gitu kan itu juga bagus gitu kan uh, Mm-mm. dia monopoli Mm-mm. handphone lah di Indonesia ya dan sekarang udah mulai ekspansi ke Mm-mm. retail yang lain gitu loh Ci dan itu di antara semua sih menurut gue yang bagus. Oh, ke promosi Tuh Cici juga tahu. kah? Tahu juga gitu kan. Ya gini, kembali Ci, retailer tuh sama kayak kita main consumer good ya Ci. Jadi lebih ke ekonomi back to normal Mm-mm. lagi gitu ya. Selama nanti kalau kita bet ekonomi bakal balik sih Ci, ya selama daya beli nanti akan pulih Ci, berarti ya retailer akan back to normal lagi sih Ci gitu loh. Ya gue akan siap sih Ci. Mm-mm. Gue siap masuk retailer sih, tapi belum sekarang lah. Tapi gue akan sedikit bargaining lah. Belum terlalu Kan murah kita nih mau meskipun sudah kita nawar Ci. sempat. Iya, betul Tadi betul apalagi retailer betul sama betul betul betul. Soalnya dia sudah sempat ayam-ayaman sama juga banyak yang nanya bank digital yang belum memenuhi modal inti. Jadi kan pada rame-rame rights issue nih gimana kalau semuanya ayam dapat ayam nggak? tuh kerjaan Om Robert tuh ya.
Itu the best dah kalau ngebedah ayam gitu ya. Mm-mm. Tapi gini lah, kalau ayam tuh gue cuma percaya dua Mm-mm. sih, cuma dua yang terbesar aja gitu ya, Mm-mm. yang memang big playernya gitu ya. Mm-mm. Tapi gini lah, ayam ayam juga Iya. gue agak hindari sih Ci, kalau memang gitu makhluk hidup ya Ci, karena lebih resikonya lebih tinggi gitu ya. Jadi gue agak 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 Mm-mm. gue nggak begitu inilah, nggak begitu tarik Ci gitu ya. Tadi kalau masalah apa lagi bang, Mm-mm. digital, digital masanya udah lewat Ci. Iya, Bang Pas digital. lagi gini, kita kalau main semua yang serba Mm-mm. teknologi digital tuh udah lewat sih masanya gitu ya. eh Kalau kita Mm-mm. ingat ke belakang tuh dulu zaman-zamannya kita main bank digital tuh kan gila naik Ci ya, luar biasa gitu kan. Kenapa sih waktu itu naik luar Mm-mm. biasa Ci? Sebenarnya karena ini doang Ci, karena waktu itu dibikin karena uangnya tuh uang uang chip banget Ci. Bahkan kita minjem uang cuma 0% gitu ya. Mm-mm. Jadi orang banyak spekulasi gitu loh Ci. Makanya dipakailah spekulasi gitu loh Ci. Makanya waktu itu kan bank digital, Mm-mm. koin Mm-mm. gitu kan, semua kan naik luar biasa tuh Ci, luar biasa gitu kan. Jadi kalau dibilang Mm-mm. sekarang bank digital turun Ci ya, ya itulah sebenarnya back to reality Ci. Back to reality kan. Karena ya namanya bank ya Uh-uh. bank, tetap akan dinilai sebagai valuasi bank gitu loh Ci. Ya sekarang kalau dibilang namanya misalkan siapa sih jagonya Bang Arto ya, Bang Arto lah, Bang BBHI ya, ya semua kan back to normal, back to reality sih Ci. Sesuai dengan kinerja lagi Ci. Kalau kinerja bagus ya, Mm-mm. ya market akan menghargai lebih lebih bagus gitu kan harganya kan. Mm-mm. Mm-mm. Oke, yang nanya healthcare tadi juga udah dijawab ya teman-teman untuk healthcare di part yang pertama. Jadi tinggal nonton yang satunya lagi. Kalau nggak ada pertanyaan lagi yang berbeda, saya akan tutup sebentar lagi nih dengan kita minta taman hiburan, hotel, story-nya gimana? Ada peluang multi bagger nggak? Oke, ini pertanyaannya beda. Baik, kita akan jawab. Taman hiburan hotel. Kalau hotel gue nggak ada yang menarik sih. Kalau taman hiburan gue ada satu sih yang memang gue punya Ci ya. Ya tau lah, teman-teman pasti pernah tahu lah yang gue punya Mm-mm. apa gitu. Yang Hah? itu. Yang Mm-mm. ah Yang iya kemarin Ci, yang stuck namanya ya? stuck. Tahu, kok tahu Ci? Kok pernah tahu sih Ci? Oh iya, Terkenal, Bang Regi terkenal. ya karena menurut gua kan ya orang kembali kan orang selepas dari pandemi kan orang pada liburan lagi sih, ya liburan, jalan-jalan gitu kan. Dan dulu gua pernah ngikutin sih perjalanan dia dari bawah sampai dia berbeker-beker sih Ci. Makanya itu dia memang punya history champion sih Ci. Dulu Wah pernah beggar ya? berbeker Punya history berbeker-beker Ci. champion gitu. Berbeker-beker tuh Ci. Gila Oh, itu. Ya memang punya history champion sih. Jadi makanya gue hmm. bilang ya gue coba mengulang Hmm. nostalgia lagi lah Ci. I see. Kalau emiten TV ada yang menarik nggak katanya tuh? Emiten TV Emiten gimana? TV di Indonesia apa yang mampu laba Ci? Nggak ada ya. Kita ngomong dari TV nggak? MNCN, Oh, oh. SCMA. Emiten TV sekarang udah pada ini ya Ci, loyo ya Ci ya. Karena TV itu kan gini, ada free to air ya Ci ya. Ada free to air, ada yang berbayar Ci ya. Ya kalau ngomong free to air tuh kan berarti Mm-mm. kan kayak kita ngomong CTV gitu kan, Trans TV, Net TV, yang mereka Mm-mm. bergantung pada audiens gitu kan. Mm-mm. Semakin banyak audiens, semakin mahal spot Iya, dia punya iklan ya Ci. Ci tahu lah, pasti kan orang media kan. iya, Jadi kalau kalau memang betul-betul. bagus bagus audiensnya, spotnya bakal mahal Ci. Nah sekarang kan orang udah mulai tuh Ci, udah mulai bergerak pindah kan Mm-mm. dari free to air ke TV-TV yang berbayar kan Ci. Jadi orang udah mulai bergeser kan Ci, mulai Betul. bergeser itu kan trennya gitu kan. Jadi Mm-mm. TV-TV free to air sekarang udah mulai kehilangan pamor Ci gitu ya. Apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang Ci. Orang yang Mm-mm. mau yang orang yang beriklan aja kan Mm-mm. udah mikir ulang Ci. Oh, sekarang kan iklan TV kan mahal Ci gitu kan. Orang ya ngapain gue iklan-iklan back TV gitu kan. Iya. Jadi gue sih nggak ngeliat, Mm-mm. belum belum melihat ya Ci ya. Belum melihat. Gini, gue nggak bilang bakal naik Ci ya. Maksudnya gue nggak bilang nggak bakal naik. Ya naik sih sama sih pasti naik lah Ci ya. Mm-mm. Tapi gue nggak dapat mode-nya aja Ci, gue nggak dapat story besarnya aja Ci gitu loh. Oke. Sawit-sawitan udah dijawab. Wah, sekarang pada nanya taksi-taksian. Cuma satu sih kayaknya taksi. Taksi itu sebenarnya kerjaannya Mas Rizal tuh, itu dia nguliknya kemarin sampai detail tuh gitu ya. Kalau story yang dia bilang tuh, Uh-uh. jadi begitu satu story yang utama adalah begitu orang interaksi lagi Ci,
sekarang orang mulai pakai lagi namanya taksi gitu kan. Jadi orang mulai pakai transportasi taksi gitu kan. Yang kedua, Ci, persaingan mereka antara taksi online sama taksi reguler, Ci, ya sekarang justru katanya setelah didata, Ci, itu tarifnya lebih mahal tarifnya taksi online justru, Ci. Jadi orang tuh sekarang udah mulai lagi pesannya agak bergeser lagi ke taksi yang biasa gitu loh, Ci. Makanya kemarin tuh iya, jadi story itu yang saya tahu sih dua itu sih story-nya gitu ya, story taksinya gitu ya. Kalau dibilang perusahaannya bagus sih. Kemarin gue lihat juga, gue lihat sekilas bagus. Cuma kembali lagi, Ci, bukan buat gue gitu, Ci. Bukan buat gue. Iya, berarti harus tahu ya what's for me, Iya. not for me. Waduh, ditanya lagi ciri-ciri saham yang punya history champion itu Ya gimana? kan lihat aja ke belakang, Ci, siklus-siklus sebelumnya gitu ya. Lihat pergerakan tahun-tahun. Gini, Ci, saham itu pasti punya siklus, Ci. Kalau lama di market, jadi kayaknya itu Iya, pengalaman. iya, Ingat dulu siklus betul. mana yang juara, apa yang Betul. Jadi terjadi, saham itu gitu. kan punya siklus ya, Ci. Dia punya siklus jaya-jayanya gitu kan, ada siklus terpuruknya gitu kan. Nah, waktu dia pernah mengalami siklus jaya, Ci, itu kita lihat, Ci, berapa itunya ya, berapa kenaikannya, Ci. Kalau memang kenaikannya luar biasa, Ci, berarti itu memang tuh punya saham pasti punya history champion gitu loh, Ci. Gitu loh. Soalnya lagi, Ci, ada juga saham yang memang lousy, Ci. Memang saham tuh sahamnya malas-malasan, Ci. Naiknya juga malas-malasan. Ya buat apa, Ci? Kalau sahamnya lousy, buat apa gitu kan? Iya, dia fundamentalnya bagus, tapi Iya, naiknya gitu. males-malesan. Jadi ya, Males banget dia. iya. Jadi ya itulah, Ci, makanya kenapa salah satu tesisnya adalah ya kita biasa mesti punya history champion sih, Ci, ke belakang itu ya. Lihat dia pernah jaya nggak gitu ya. Kalaupun jaya, berapa sih, Ci, dia bisa kasih return waktu itu kan waktu jaya-jayanya gitu kan. Bener. Ini semakin lama pertanyaannya semakin banyak. Dari tadi saya menutup, tapi masih Jam. Gak apa sih, berarti masih semangat. Baiklah, kita jawab. Yang belum kita jawab, yaitu sektor baja dan otomotif. Dua itu sebagai penutup. Sektor baja. Emiten baja-bajaan. Sektor baja itu sebenarnya sektor yang profit marginnya kecil, Ci. Kenapa? Karena itu kan mengolah barang setengah jadi barang jadi. Baja itu kan lu kan ngolahan dari nikel dari macam-macam diolah dari barang setengah jadi baja gitu loh, Ci. Which is itu marginnya nggak ada yang bagus, Ci. Lu cek aja perusahaan dunia tuh baja nggak ada yang bagus marginnya gitu ya. Jadi buat gua sektor baja tuh kurang menarik karena itu, Ci, thin margin ya, margin tipis banget buat apa gitu. Dan mereka tuh bahan bakunya kan bahan baku yang depend on banget sama raw material, Ci, kayak nikel macam-macam ya. Which is kalaupun nanti itu raw material naik, Ci, mereka laba juga bakal ketekan, Ci. Kenapa? Karena mereka butuh beli raw material kan mahal, Ci, gitu. Jadi buat gue baja sih, gue sama sekali gue nggak pernah sentuh, Ci. Dari gue masuk saham sampai sekarang gue nggak pernah sentuh sektor baja ya. Otomotif, ya otomotif sama sih, Ci. Itu kan juga tergantung daya beli ya, sama kayak properti ya. Ya artinya kalau daya belinya mulai pulih gitu ya, otomotif akan gerak sih, Ci. Tapi ya, gue lihat gini, antara otomotif dan properti, Ci, sebenarnya sinyal properti itu dimulai dari otomotif sebenarnya, Ci. Jadi kalau lo mau lihat properti kapan main, Ci, lo lihat dulu otomotif ya. Kalau otomotifnya udah pick up, otomotif udah kenceng, Ci, itu ya kenaikan ini ya, Ci, ya kenaikan penjualan, Ci, ya. Itu otomatis nanti juga properti juga akan pasti ikut, Ci. Pasti akan ikut. Jadi itu sinyal bahwa daya beli itu udah mulai meningkat, Ci. Gitu. Jadi larinya tuh kalau mau lari ke properti, sebelumnya ya otomotif dulu, Ci, gitu loh. Ya, betul. Lihat dulu itu ya. Bang Riki, saya sebentar lagi habis baterainya. Kita closing statement. Meskipun pertanyaannya masih ada dan ada yang belum dijawab kok, bener ada. Tapi kita minta closing statement dari Bang Riki nih, pesan nih buat kita nih, Bang Riki. Statementnya, ya apa ya? Gini, Ci, sebenarnya gini, di bursa itu gue cuma bilang bursa tuh luar biasa, Ci. Buat gue tuh bursa luar biasa. Kalau lo mau mencari uang ya di sini tempatnya, Ci, gitu ya. Tapi masalahnya di sini juga lo butuh kemauan sih, Ci. Jadi bukan cuma lo sekedar, karena gini, Ci, orang kadang-kadang cuma bilang, gue investor gitu ya, tapi lo
Itu sih sebenarnya bukan investor, Ci. Karena dari investor tuh lo mesti belajar, lo mesti tahu semua tentang hal tentang investasi gitu ya. Jangan cuma melabeli diri investor, tapi kan lo nggak lakuin apa yang investor lakuin, Ci. Gitu ya. Lo ngaku investor tapi lo nggak riset. Lo ngaku investor tapi lo nggak pernah baca buku, ya lo percuma, Ci. Gitu ya. Satu. Yang kedua, Ci. Gue cuma bilang bahwa semua di bursa itu bisa terjadi, Ci. Nggak ada yang nggak mungkin. Semua bisa mungkin, Ci. Jadi tergantung lo semua sampai di mana perjuangannya, Ci. Sampai di mana lo berjuang gitu kan, sampai di mana lo bisa bisa memperjuangkan apa yang lo kepengen, Ci. Nggak ada yang nggak bisa. Lo jangan orang bilang, waduh gue uangnya kecil, waduh gue uangnya cuma segini. Enggak, Ci. Semua bisa kok, mau uang kecil mau uang gede bisa. Cuman kemauan lo aja lah, kemauan sama impian lo sampai di mana yang bisa menggerakkan lo sampai tujuan lo gitu kan. Jadi buat gue semua bisa berhasil sih, Ci. Semua bisa sukses. Masalahnya ini bukan bisa apa nggak bisa, Ci. Ini mau apa nggak mau. Lo semua bisa sukses. Kita semua bisa jadi orang hebat, Ci. Tapi nggak semua mau jadi orang hebat, Ci. Itu doang sih, Ci.